belajar pendidikan Pancasila kelas 2 namun ini kategori K yaitu pada bab 3 yang terdiri dari 4 pokok atau 4 pertemuan dengan judul Aksara berbeda tetapi tetap satu. Nah, di sini kami terdiri dari 3 anggota yang ini memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa dengan NPM 215305301. Dan rekan saya Irma Tegursani dengan NPM 211305309. Saya Rizka Priya Saputri, NPM 213053072. Nah, di sini kami akan membahas mengenai modul belajar fase A elemen pendidikan pemerintah yang akan disampaikan oleh materi pertama yaitu mengenai bab 1 pendahuluan pada saudari Irma di persilakan. Kok jadi hitam gitu sih? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami yaitu bagi kerja pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu ada identitas penulis. Untuk penulis pertama itu ada saya sendiri dengan nama Irma Tegursani, tanggal lahir Wajipara 3 September 2003, alamat Wajipara Lampung Timur. Ada juga jenjang pendidikan, SD-nya saya di SD 1 Braja Sakti, SMP-nya SMP Negeri 1 Wajipara, SMA-nya SMA Negeri 1 Wajipara. Dan sekarang saya masih menjadi mahasiswa pendidikan di sekolah dasar di Universitas Lampung. Lalu pada penulis kedua yaitu ada saudari Rizka Priya Saputri, tempat tanggal lahir Prinseu 11 April 2003, alamatnya di Prinseu Selatan. Jenjang pendidikan Rizka yaitu SD-nya di SD Negeri 2 Prinseu Selatan, SMP-nya dia MTS yaitu MTS Negeri 1 Prinseu, dan SMA-nya SMA Negeri 1 Prinseu. Sekarang beliau juga masih menjadi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Lampung. Lalu penulis yang terakhir yaitu saudari Nur Anissa, tempat tanggal lahirnya di Lombok 26 September 2003, alamatnya Lombok Seminung Lampung Barat. Jenjang pendidikannya SD-nya yaitu SD Negeri 1 Lombok Induk, SMP-nya SMP Negeri 1 Luar, SMA-nya SAS Al-Fauzan Bandar Lampung, dan sekarang juga masih menjadi mahasiswa prodi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Lalu yang selanjutnya yaitu ada petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan modul bahan ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN untuk sekolah dasar kelas A elemen pendidikan tunggal ika dapat membantu pendidik dan peserta didik memaksimalkan penggunaan dari modul ini. Berikut adalah panduan penggunaan modul. Yang pertama, pastikan modul yang disetujui oleh pihak sekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, disesuaikan dengan lingkungan peserta didik, dan telah disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana belajar peserta didik. Lalu yang kedua, pastikan modul yang digunakan adalah modul bahan ajar pendidikan dan kewarganegaraan sekolah fase A elemen pendidikan tunggal. Yang ketiga, pendidik sebelum memulai pembelajaran harus memahami tujuan dan struktur modul dengan baik agar dapat mengarahkan peserta didik secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidik memulai pembelajaran dengan memberikan pengantar yang singkat tentang materi yang akan diajarkan dalam sesi pembelajaran. Jelaskan kepada peserta didik mengapa pembelajaran PPKN itu penting. Lalu kelima, pendidik membagi materi dari modul ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian pendidik memastikan peserta didik dapat mengikuti perkembangan materi dengan mudah. Lalu yang keenam, pendidik mendorong interaksi di kelas dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, diskusi, dan melakukan kegiatan nyata untuk memotivasi peserta didik berpikir kritis tentang materi sehingga mendorong peserta didik berpartisipasi aktif. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pendidik memberikan evaluasi berkala untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar fase A yang dilakukan. Lalu yang kedelapan yaitu pendidik melakukan sesi refleksi bersama peserta didik untuk memahami apa yang mereka pelajari dan bagaimana dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kesembilan, pendidik melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pemahaman peserta didik dan evaluasi terhadap modul itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada bab 1 pendahuluan. Pada bagian
pelajaran penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Mata pelajaran PPKN bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila serta menjadikan warga negara yang baik dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembuatan modul bahan ajar PPKN untuk sekolah dasar kelas A elemen Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dan penting untuk membentuk karakter, patriotisme, dan kesadaran kewarganegaraan yang kuat di kalangan generasi muda, khususnya peserta didik kelas 2 sekolah dasar. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini menggarisbawahi keragaman etnis, agama, budaya, dan kepercayaan di Indonesia yang harus dihormati dan dijaga sebagai satu kesatuan bangsa. Mengintegrasikan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam PPKN di tingkat sekolah dasar karena pada usia tersebut anak-anak mulai membentuk pemahaman awal tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan kewarganegaraan. Lalu dapat disimpulkan bahwa modul bahan ajar PPKN untuk sekolah dasar kelas A elemen Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, membangun karakter peserta didik melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila dan etika kewarganegaraan. Peserta didik lebih mudah memahami dan menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik dapat lebih menghargai dan mencintai Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, penulis merumuskan beberapa manfaat di dalamnya, yaitu yang pertama, membantu peserta didik sekolah dasar untuk memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Yang kedua, mengenalkan peserta didik pada konsep kewarganegaraan, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk menggali lebih dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia yang merupakan bagian penting dari identitas nasional. Yang keempat, memperkuat rasa cinta tanah air dan rasa memiliki terhadap negara. Yang kelima, membantu peserta didik mampu menjalin hubungan sosial yang baik dan teman-teman dari berbagai latar belakang yang berbeda. Lalu yang terakhir, modul ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pedoman dan materi yang berkualitas kepada selanjutnya yaitu adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai pada fase A elemen Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita beragam tetapi tetap satu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat memahami kebinekaan dan tertibnya kebinekaan. Lalu selanjutnya ada pun beberapa materi pokok yang dibahas pada fase A elemen Bhinneka Tunggal Ika ini kelas 2 berbeda. Pada topik A itu materi pokoknya tentang menyebutkan identitas diri secara lengkap. Yang pertama yaitu tentang mengenali dan menyebutkan identitasmu. Yang kedua mengenali dan menyebutkan identitas teman. Lalu pada topik B membedakan identitas diri dan teman serta menemukan persamaan dan perbedaan. Lalu yang pertama itu ada ayo mengidentifikasi identitas. Lalu yang kedua ayo menemukan persamaan dan perbedaan identitas. Pada topik C yaitu mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Yang pertama yaitu ayo berkenalan dengan orang dalam keluargaku dan benda di rumahku. Lalu yang kedua aku suka berbagi dan tolong menolong. Pada topik D yaitu tentang makna kebinekaan dan pentingnya kebinekaan. Yang pertama itu ada ayo memaknai kebinekaan. Yang kedua itu ada mengenal kebinekaan. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Tadi sudah menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh saudari Rizka Aprilia Saputri, yaitu mengenai bab 2 bagian modul ajar pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada saudari Rizka dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan presentasi dari modul ajar yang telah kami buat. Jadi modul ajar yang telah kami buat yaitu modul ajar bab 3 yang judulnya kita beragam tetapi tetap satu. Nah, di dalam modul ajar ini yang pertama ada informasi umum, terus ada identitas modul. Nah, penyusunnya itu ada Irma Trisati, Rizka Priasa Putri, saya sendiri, dan Nur Anissa. Kemudian instansinya itu yaitu di 1 Metro Pusat, tahun penyusunannya 2023. Jenjang sekolahnya adalah sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fasenya adalah fase B kelas 4, bab 3 yang berjudul kita beragam tapi tetap satu. Kemudian topik yang ada di dalam bab 3 ini terdapat 4 topik sehingga kami membuat 4 pertemuan. Nah, topik yang pertama itu menyebutkan identitas diri secara lengkap, yang kedua membedakan identitas diri dan teman serta menemukan kesamaan dan perbedaannya. Lalu yang ketiga mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan sekolah. Yang keempat mengidentifikasi makna kebinekaan dan pentingnya kebinekaan. Lalu alokasi waktunya ada 4 pertemuan. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini diantaranya adalah menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan kelamin, minat, dan perilakunya, membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah, menyebutkan karakteristik fisik dan fisik orang dan benda yang ada di rumah dan sekolah. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi makna kebinekaan dan pentingnya kebinekaan. Lalu yang ketiga ada profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal sebagai dengan yang sering kita sebut sebagai P5 ya. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya itu yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar yang kita ambil yaitu buku yang diciptakan oleh Sucipto Hadi Resta dan kawan-kawan tahun 2021, buku panduan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD kelas 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian di sini prasarana yang dibutuhkan dalam setiap topik yaitu yang pertama topik A menyebutkan identitas diri secara lengkap. Perlengkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar pada topik A ini yang pertama ada lembar kerja peserta didik atau LKPD di lampiran 3.1, peralatan pembelajaran seperti alat bantu yang dibutuhkan peserta didik seperti alat tulis, buku, dan buku pelajaran. Kemudian persiapan lokasi kegiatan pembelajaran atau ruang kelas. Kemudian untuk yang dibutuhkan oleh pendidik sendiri yaitu dalam menyampaikan materi adalah laptop, alat bantu berupa speaker, proyektor, serta papan tulis dan alat tulis spidol penghapus. Lalu topik B itu membedakan identitas diri dan teman serta menemukan kesamaan dan perbedaan. Perlengkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu lembar kerja peserta didik pada lampiran 3.2. Nah, pada pertemuan ini sama saja ya teman-teman. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didiknya itu sendiri, yang membedakan adalah lembar kerja peserta didik yang terdapat dalam lampiran-lampiran masing-masing pertemuan. Kalau topik C itu lampirannya berada di 3.3, kemudian topik D lampiran lampiran LKPD berada di 3.4. Selanjutnya, nah di sini ada target peserta didik. Target peserta didik itu yang pertama ada peserta didik reguler atau vertikal. Umum tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Ini target seorang guru untuk menyampaikan materinya. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi itu maksudnya mencerna dan memahami dengan cepat serta mampu mencapai keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian jumlah peserta didik yang akan kami ambil itu kurang lebih sekitar 30 peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang kita ambil adalah model pembelajaran contextual learning atau CTL. Mengapa kami menggunakan model pembelajaran contextual learning ini? Karena kami kan mengambil mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan atau PPKN. Karena mata pelajaran ini nih lebih mengaitkan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita menggunakan model pembelajaran kontekstual ini, kita bisa memudahkan diri kita untuk menyampaikan materi itu dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lalu yang kedua dalam modul ajar ini ada kompetensi IT, di mana ini kompetensi yang sangat penting.
Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran pada topik ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan identitas dirinya secara lengkap dari jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan dari nilai profil pelajar Pancasila tadi yang terdapat ada 6 itu. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan pembelajaran topik B. Yang pertama, pendidik mampu membedakan identitas diri dan temannya. Yang kedua, peserta didik yang pertama tadi peserta didik mampu membedakan identitas diri dan temannya. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap hukum dan menghargai dalam keberagaman. Lalu tujuan kegiatan pembelajaran topik C, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri orang atau benda baik fisik maupun non fisik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap yang baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan makhluk sosial lainnya. Lalu yang tujuan pembelajaran topik D yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna kebinekaan yang dapat memberikan pedoman dalam kehidupan yang beragam. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui seberapa penting kebinekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini pada topik A itu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengidentifikasi identitas dirinya sendiri secara lengkap mulai dari jenis kelamin, minat, dan perilakunya, serta peserta didik dapat menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, topik B itu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat membedakan identitas dirinya dengan teman dan dapat menghargai adanya perbedaan dan keberagaman. Yang topik C, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengidentifikasi ciri fisik atau non fisik dari orang atau benda, dan peserta didik dapat memberikan contoh sikap yang baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, serta makhluk lainnya. Lalu topik yang D, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat memahami makna pentingnya kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai adanya perbedaan dan keberagaman yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini mengacu pada topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu topik A. Pertanyaan pemantiknya adalah apa saja yang ada dalam identitas diri, apa fungsi dari menyebutkan identitas diri. Topik B, pertanyaan pemantiknya adalah apa saja yang membedakan identitas diri dan teman, bagaimana cara menghargai perbedaan identitas teman yang satu dengan yang lainnya. Topik C, apa saja ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan sekolah, bagaimana membedakan antara ciri fisik orang dan benda di lingkungan rumah dan sekolah. Topik D, apa arti dari kebinekaan, mengapa kebinekaan itu penting. Lalu yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah kegiatan inti dari modul ajar yang telah kami susun. Yang pertama saya akan membahas mengenai pertemuan 1 atau topik A tentang menyebutkan identitas diri secara lengkap. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari kegiatan orientasi. Nah, kegiatan orientasi yang pertama adalah pendidik memasuki kelas, kemudian kelas dibuka dengan salam, pendidik menanyakan kabar peserta didik, pendidik memerintahkan ketua kelas untuk mengawasi lingkungan pembelajaran, pendidik mengecek kehadiran peserta didik, kemudian setelah mengecek, pendidik mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sebagai bentuk untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Kemudian kegiatan apersepsi, pendidik merangsang peserta didik terkait materi yang disampaikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Siapa nama lengkap kalian? Apakah ada makna khusus di balik nama kalian? Di mana alamat rumah kalian? Kemudian selanjutnya ada kegiatan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, memberikan penjelasan dan gambaran manfaat dari mempelajari materi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan inti ini adalah kegiatan di mana tadi kan kami menggunakan model pembelajaran CTL atau contextual learning ya. Nah, di sini ada sintaks-sintaksnya. Sintaks-sintaks dalam model pembelajaran CTL itu akan kami terapkan dalam kegiatan ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama pada model pembelajaran CTL itu sintaksnya adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini adalah untuk kegiatannya yaitu pendidik menjelaskan materi mengenai perkenalan identitas diri, kemudian pendidik menampilkan contoh video perkenalan diri. Link YouTube-nya bisa diakses. Kemudian yang ketiga, peserta didik diperintahkan untuk menyebutkan perkenalan diri yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian yang kedua adalah modeling.
Pendidik memberikan contoh cara perkenalan diri yang baik dan benar. Peserta didik memperhatikan pendidik saat melakukan kegiatan perkenalan identitas diri agar peserta didik dapat mempraktikkan dengan mudah. Lalu yang ketiga ada sintaks inquiry. Peserta didik diperintahkan mencari tahu cara melakukan kegiatan perkenalan identitas diri. Peserta didik diperintahkan menulis identitas diri masing-masing yang akan dipraktikkan di depan kelas. Kemudian ada questioning, yaitu memberikan suatu pertanyaan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Pendidik menjelaskan ulang terkait materi yang telah disampaikan jika peserta didik kurang memahami materi tersebut. Kemudian pendidik bertanya kepada peserta didik, apakah siap untuk membuat identitas diri dan mempraktikannya di depan kelas? Selanjutnya, kemudian ada learning community. Learning community yang pertama, pendidik menginstruksikan peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain permainan olahraga dengan menyanyikan lagu naik kereta api. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti, pendidik itu melakukan kegiatan bermain ular tangga itu ya teman-teman, yang pernah kita mainkan itu. Ada 2 orang yang jaga, terus ada anak-anak lainnya itu lewat gitu. Terus nanti menyanyikan lagu naik kereta api. Jika berhenti, nanti yang berhenti itu disuruh menyebutkan identitas dirinya seperti nama, alamat, serta nama panggilan, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik bermain ular tangga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama 15 orang maju terlebih dahulu, kemudian kelompok kedua 15 orang maju secara bergantian. Yang ketiga, permainan ular tangga dilakukan dengan cara 2 orang berpasangan dengan berbagai ke atas dan 13 orang lainnya jalan sambil menyanyikan lagu naik kereta api. Lalu jika lagu sudah berhenti atau habis, peserta didik yang berhenti dalam lingkaran teman yang berpasangan disediakan sertifikat pengenal lengkap dan nama panggilan. Peserta didik lainnya mencatat identitas nama teman-temannya. Seperti itu. Kemudian ada reflection. Reflection itu kegiatannya diantaranya pendidik memberikan refleksi terkait materi yang telah disampaikan. Pendidik memberikan beberapa pertanyaan untuk merefleksi kembali daya ingat peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu pertanyaan adalah apa saja yang dilakukan saat memperkenalkan identitas diri, apa kegunaan dari adanya perkenalan identitas diri. Kemudian sifat selanjutnya adalah authentic assessment. Authentic assessment ini berupa penilaian seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada gambarnya ya, ini example aja sih. Ini adalah authentic assessment-nya. Misalnya ini ada nama peserta didik, lalu ini ada aspek pengamatan, keaktifan, tugas manajemen seperti apa, nilainya berapa, sampai berapa, lalu jumlah skor setiap masing-masing peserta didik ditulis, lalu nilainya berapa seperti itu. Kemudian terakhir ada kegiatan penutup. Nah, pendidik memberikan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan. Peserta didik diberi kesempatan menyampaikan pembahasan materi yang telah disampaikan secara singkat. Setelah selesai, ketua kelas diperintahkan meninjau ulang, pendidik melanjutkan kegiatan belajar dengan mengucapkan salam. Lalu selanjutnya ada pertemuan kedua. Pertemuan kedua atau topik B yaitu tentang membedakan identitas diri dan teman serta menemukan persamaan dan perbedaannya. Kegiatan kedua adalah kegiatan orientasi, sama ya teman-teman, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka Surga. Ada kegiatan persepsi. Ini kegiatan persepsi ini kayak kegiatan merangsang muridku ya sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada pertanyaan yaitu berupa apakah kalian pernah merasa memiliki kesamaan dengan temanmu? Apa yang membuatmu dan temanmu mirip? Bagaimana kalian biasanya membedakan dirimu dari teman-temanmu ketika berada di sekolah? Bisakah kalian menyebutkan beberapa hal yang membuatmu berbeda dari teman-temanmu? Kegiatan motivasi sama ya teman-teman. Lalu kegiatan ini tadi sintaksnya sama, tapi di dalam kegiatan ini beda atau pembelajarannya karena beda topik. Jadi pertama ada konstruktivisme. Pendidik menjelaskan materi tentang identitas. Jadi di sini nanti ada di buku panduan itu ada identitas seseorang. Nanti pendidik menjelaskan dari buku ini. Kemudian di sini ada bahan bacaan juga. Di
Di sini ada bahan bacaan juga. Kemudian pendidik menampilkan gambar anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini maksud untuk menampilkan gambar laki-laki dan perempuan ini untuk menjelaskan peserta didik bahwa laki-laki dan perempuan ini berbeda. Berbedanya dari apa? Dari jenis kelamin. Kemudian peserta didik diperintahkan untuk menunjukkan mana gambar yang laki-laki dan mana gambar yang perempuan. Selanjutnya pendidik menjelaskan perbedaan agama dan suku bangsa yang ada di kelas dan juga melalui perbedaan antara teman. Nah, di sini ada gambar-gambar agama. Nanti pendidik menjelaskan agama-agama ini. Kemudian modeling itu pendidik memerintahkan satu peserta didik untuk maju ke depan laki-laki dan perempuan yang berbeda suku dan agama. Peserta didik memperhatikan teman yang maju, kemudian diperintahkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan apa yang ada pada temannya tersebut. Kemudian ada inquiry. Peserta didik diperintahkan untuk mencari perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh teman yang maju. Peserta didik diperintahkan menulis perbedaan dan persamaannya lalu dikumpulkan ke depan. Kemudian ada quick learning. Yang pertama ada peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Pendidik menjelaskan ulang terkait materi yang telah disampaikan jika peserta didik kurang memahami. Kemudian ada learning community. Pendidik memerintahkan peserta didik untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Berikut adalah langkah-langkah pengertian tugas kelompok sesuai pada buku masing-masing. Jadi nanti di buku siswa atau BS itu ada ada tugas seperti ini. Jadi nanti pendidik memerintahkan peserta didik untuk membentuk 6 kelompok dan membentuk tugas sesuai dengan petunjuk yang telah ada pada kolom ini. Kemudian reflection itu merefleksi peserta didik ya. Pendidik memberikan refleksi terkait materi yang telah disampaikan. Pendidik memberikan beberapa pertanyaan, yaitu apa saja perbedaan yang dimiliki oleh teman di kelas, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada. Kemudian authentic assessment, tadi sama saja teman-teman, authentic assessment itu seperti ini bentuknya. Tapi dalam setiap topik itu berbeda karena pembahasannya juga berbeda, jadi penilaiannya juga berbeda dari setiap anak seperti itu. Kemudian kegiatan penutup sama saja seperti tadi, dan diakhiri dengan mengucapkan salam dan doa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Miska telah memaparkan penjelasan mengenai modul ajar bab 3, topik A dan topik B. Selanjutnya saya akan jelaskan modul ajar pertemuan ketiga dan keempat atau topik C dan topik D. Nah, lalu pada pertemuan ketiga, topik C-nya adalah mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Ada kegiatan pendahuluan itu adalah kegiatan organisasi sama seperti pertemuan sebelumnya, namun bedanya ada di poin pada 5 ini. Di sini poinnya adalah pendidik mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu anak-anak yaitu pergi belajar. Lalu kegiatan apresiasinya itu adalah pendidik merangsang peserta didik terkait materi yang akan disampaikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang bisa kita ketahui tentang seseorang hanya dari melihat ciri fisiknya. Yang kedua, dapatkah kalian menyebutkan beberapa ciri fisik orang yang dapat kita amati di sekitar kita. Yang ketiga adalah bagaimana ciri-ciri fisik orang atau benda di rumah berbeda dari ciri-ciri fisik orang atau benda yang ada di sekolah. Nah, untuk kegiatan motivasinya juga sama seperti pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama adalah kegiatan konstruktivisme. Yang pertama, pendidik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu bagian dari anggota keluarga di rumah. Kedua, pendidik juga menjelaskan mengenai benda-benda yang terdapat di dalam rumah. Yang selanjutnya adalah model. Nah, model ini pendidik memberikan contoh gambar anggota keluarga seperti gambar tersebut, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan, saudara laki-laki. Yang kedua adalah pendidik menjelaskan gambar anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan pendidik saat menjelaskan gambar anggota keluarga. Selanjutnya adalah kegiatan inquiry. Nah, yang pertama itu adalah pendidik memerintahkan peserta didik untuk menempatkan dirinya pada posisi gambar keluarga yang telah dijelaskan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik diperintahkan untuk menuliskan anggota keluarga yang ada di rumahnya. Selanjutnya adalah questioning. Yang pertama adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah pendidik menjelaskan ulang terkait materi yang telah disampaikan jika peserta didik kurang memahami materi tersebut. Lalu ada learning community. Nah, yang pertama adalah pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan permainan berupa tebak gambar
kedua, pendidik memberikan beberapa pertanyaan untuk mereferensi kembali daya ingat peserta didik, yaitu siapa saja anggota keluarga di rumah. Yang kedua, apa saja benda-benda yang ada di rumah. Lalu ada autentik assessment. Nah, itu ada di sini ada nomor, nama peserta didik, lalu ada aspek pengamatannya, keaktifan, tugas mandiri, kerjasama, lalu di sini ada jumlah skor, dan di sini ada penilaian dari pendidik. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup juga sama seperti pertemuan pertama dan pertemuan kedua, seperti sebelumnya. Nah, lalu ada pada pertemuan keempat yaitu topik D, yaitu mengidentifikasi makna kebinekaan dan pentingnya kebinekaan. Yaitu pada kegiatan pendahuluan yaitu kegiatan orientasi, ini sama seperti sebelumnya juga kegiatannya, kecuali itu yang membedakannya adalah pada poin nomor 5. Jika pertemuan 4 atau topik D tadi adalah menyanyikan lagu Pergi Belajar, yang pada topik D yang pertemuan 4 ini menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Lalu kegiatan apresiasinya adalah pendidik merangsang peserta didik terkait materi yang akan disampaikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu berupa satu, apa yang kamu ketahui tentang kebinekaan? Yang kedua, mengapa penting untuk menghormati dan memahami perbedaan antara individu dan kelompok? Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mempromosikan sikap toleransi dan penghormatan terhadap kebinekaan di sekolah dan masyarakat. Untuk kegiatan motivasinya juga sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu untuk kegiatan TV, konstruktivisme, yaitu pendidik menjelaskan tentang artinya kebinekaan. Nah, selanjutnya adalah modeling. Modeling ini di sini pendidik memberikan contoh-contoh gambar macam-macam suku bangsa yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah peserta didik diperintahkan untuk memperhatikan gambar macam-macam pada suku bangsa tersebut. Lalu di kegiatan inquiry, yaitu peserta didik diperintahkan mencari tahu macam-macam suku yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di kelas. Yang kedua, peserta didik diperintahkan menulis suku apa saja yang ada di kelas. Selanjutnya adalah kegiatan questioning, yaitu yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Yang kedua, pendidik menjelaskan ulang terkait materi yang telah disampaikan jika peserta didik kurang memahami materi tersebut. Lalu ada kegiatan learning community. Yang pertama adalah pendidik menyediakan cerita yang diperagakan dengan menggunakan wayang orang. Yang kedua, peserta didik menyimak cerita yang disampaikan oleh pendidik. Ketiga, pendidik membentuk 10 kelompok dengan masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang untuk melaporkan cerita yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik diperintahkan untuk melaporkan wayang orang sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya ada kegiatan reflection, yaitu adalah yang pertama, pendidik memberikan refleksi terkait materi yang disampaikan. Kedua, pendidik ini memberikan beberapa pertanyaan, yaitu suku apa saja yang ada dalam kelas. Yang kedua, bagaimana cara menghargai perbedaan suku yang ada. Lalu untuk authentic assessment-nya, itu sama seperti pertemuan sebelumnya, ada nama peserta didik. Untuk aspek pengamatannya itu ada keaktifan, tugas mandiri, kerjasama. Lalu di sini ada jumlah skor dan ini ada nilai yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya ada kegiatan penutup juga sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada referensi pendidik dari keempat topik tersebut, yaitu yang pertama adalah pernyataan saya yakin tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua, saya melihat peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini. Yang ketiga, saya melihat peserta didik antusias dalam pembelajaran hari ini. Yang keempat, saya melihat peserta didik memahami materi pembelajaran hari ini. Yang kelima adalah saya melihat hambatan dan kesulitan ketika pembelajaran hari ini. Dan yang keenam adalah saya harus memperbaiki pembelajaran berikutnya. Lalu ada untuk penilaian pembelajaran. Yaitu ada penilaian pembelajaran pertama, itu ada rubrik assessment, sikap spiritual atau religius, dan dimensi profil beriman dan bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini menunjukkan penilaian atau assessment sikap spiritual religius atau religius. Lalu adalah rubrik assessment civic knowledge dan civic skill dengan dimensi profil bernalar kritis. Di sini ada pendidik menuliskan namanya lalu kelasnya. Dan di sini ada soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Lalu di sini ada kunci jawaban untuk pendidik. Dan ini adalah skor untuk setiap soalnya. Selanjutnya adalah penilaian lembaga assessment civic discussion dan dimensi profil kebinekaan global. Yang keempat adalah asesmen diri peserta didik atau self assessment. Jadi dalam asesmen diri peserta didik ini diperuntukkan untuk peserta didiknya. Peserta didik ini akan mengisi bahwa apakah mereka ini sudah dapat memperkenalkan
mengenalkan diri sendiri dan mendeskripsikan identitas teman. Saya sudah dapat mendeskripsikan identitas teman, dan saya perlu menjelaskan kembali mengenai cara mendeskripsikan identitas diri sendiri dan teman. Lalu ada penilaian asesmen antar peserta didik atau field assessment, juga sama. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran kedua, yaitu menggunakan lembar sikap spiritual, religius, dan dimensi profil beriman dan membawa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini juga ada asesmen atau indikator asesmennya. Di sini ada penilaian dari guru, apakah dari indikator asesmen itu nilainya itu kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Selanjutnya adalah lembar asesmen pengetahuan atau civic knowledge, yaitu kalau dia berbicara mengenai asesmen pengetahuan, maka penilaiannya adalah berupa soal-soal. Di sini ada kunci jawaban bagi pendidik dan di sini juga ada skor bagi setiap soalnya. Selanjutnya adalah lembar asesmen keterampilan atau civic skill dengan dimensi berpendidikan global. Di sini ada aspek-aspeknya, lalu di sini ada rubrik apakah penilaian pada peserta didik itu adalah baik sekali, baik, cukup, kurang. Di sini ada catatan yang diperuntukkan untuk pendidik mengenai hasil asesmen tersebut. Lalu yang keempat adalah lembar asesmen atau civic discussion dan dimensi profil berkebinekaan global, yaitu sama ada indikator dan ada juga skor baik kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Lalu ada asesmen diri standing atau strategis asesmen, yaitu adalah di sini diperuntukkan bagi pendidik, yaitu ada beberapa pernyataan seperti saya sudah dapat menguraikan identitas diri dengan teman, saya sudah dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan identitas, dan saya perlu menjelaskan kembali mengenai persamaan dan perbedaan identitas sendiri dan teman. Selanjutnya adalah asesmen antar peserta didik atau peer assessment. Yang selanjutnya adalah penilaian pembelajaran ketiga. Nah, untuk penilaian pembelajaran ketiga ini ada rubrik asesmen sikap spiritual dan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada kriteria, yaitu kriteria sikap spiritual dan profil pelajar Pancasila, apakah baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Selanjutnya adalah rubrik asesmen civic knowledge dan civic skill dengan dimensi profil berhal kritis. Jadi di sini ada soal sama seperti sebelumnya, itu sesuai dengan topik soalnya. Ada kunci jawaban dan juga skor untuk masing-masing soal. Lalu ada rubrik asesmen keterampilan civic atau civic skill dan dimensi profil gotong royong. Di sini ada indikator, yaitu adalah peserta didik diberi proyek oleh pendidik untuk mengikuti gotong royong di lingkungan rumah. Peserta didik diminta untuk mengambil dokumentasi dari kegiatan itu. Setelah itu pendidik juga meminta peserta didik untuk meneruskan kegiatan gotong royong, berbagi dan tolong menolong yang telah dilakukan. Di sini ada kegiatan untuk tolong menolong gotong royong itu atau berbagi, ada kegiatan yang di rumah, sekolah, dan masyarakat. Lalu untuk aspeknya itu adalah ada beberapa aspek dan ada penilaiannya itu adalah baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Yang selanjutnya adalah asesmen dari peserta didik. Saya kasih yang kelima adalah asesmen antar peserta didik atau field assessment. Yang selanjutnya adalah penilaian pembelajaran keempat, yaitu lembar asesmen pengetahuan atau civic knowledge dan dimensi profil berpendidikan oleh pendidik. Di sini ada soal, ada kunci jawaban, dan juga ada skor. Jadi untuk penilaian pelajaran keempat ini, pertemuan keempat topik ini sama seperti penilaian sebelumnya, tapi bedanya itu sesuai dengan topiknya tersebut atau materinya tersebut. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Irma mengenai pengembangan modul bahan ajar. Pada Saudari Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar fase A, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika kelas 2. Jadi pada pengembangan bahan ajar ini, kelompok kami membuat dua pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu kami membuat video pembelajaran animasi. Dalam video itu berisi tentang penjelasan terkait dengan materi yang dibahas, yaitu mengenai kita beragam tetapi bukan sama. Jadi
Ya, jadi ini ya guys, ini ya teman-teman, mengenai pengembangan bahan ajar, yaitu video pembelajaran animasi. Jadi di dalam videonya itu ada animasi seorang guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran tentang sifat beragam tetapi dalam satu. Keren banget. Lalu pada pengembangan bahan ajar yang selanjutnya kami juga membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada setiap topiknya kami buat satu LKPD. Di sini pada topik A yaitu mengenai menyebutkan identitas diri secara lengkap. Peserta didik itu kayak diberikan dua kartu nama yang berisi tentang yang sebelah sini itu identitas dirinya sendiri dan yang sebelahnya itu identitas temannya. Jadi pada kartu namanya itu peserta didik diperintahkan untuk menulis nama, alamat, jenis kelamin, agama, suku, hobi, dan cita-cita. Begitu pula juga tentang identitas temannya. Jadi dia itu pada identitas temannya dia suruh menulis nama temannya, alamat tempat tinggal temannya, jenis kelamin temannya, agama temannya, suku temannya, hobi temannya, dan cita-cita temannya. Lalu pada LKPD topik B itu peserta didik diawali untuk menuliskan identitas dirinya secara lengkap dari nama, jenis kelamin, agama, suku, dan negara. Lalu selanjutnya peserta didik itu disediakan beberapa soal. Ini pilihan jurnal. Jadi nanti peserta didik memberikan tanda checklist dari beberapa jawaban yang telah disediakan. Jadi jawaban yang menurutnya benar itu diberikan tanda checklist. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga sesuai tentang terkait materi identitas. Lalu pada topik D, LKPD topik D itu peserta didik disuruh untuk menyebutkan identitas keluarganya, yang mana nanti yaitu suruh menulis nama ayah dan ibunya, terus menjelaskan tentang bagaimana sih ayah dan ibunya, lalu dia juga menjelaskan tentang pekerjaan ayah dan ibunya, lalu selanjutnya diperintahkan untuk menceritakan tentang ayah dan ibunya kepada guru dan teman-teman kayak di depan kelas. Lalu juga peserta didik diperintahkan untuk menceritakan pengalaman yang pernah dialami di sekolah kepada ayah dan ibu atau keluarganya di rumah. Pada LKPD yang terakhir atau pada topik D itu peserta didik diberikan beberapa soal kembali yang mana peserta didik itu dapat menjawab soalnya sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Misal nomor 1, berdasarkan gambar sapi anak-anak tersebut beragama. Nah, ini peserta didik lihat gambarnya nih, oh ini memakai jilbab, memakai peci, jadi agama apa ya? Lalu yang nomor 2 juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Setelah penulis menyajikan modul ajar kelas 2 fase A elementernya tunggal Ika bab 3 tentang kita beragam tetapi tetap satu, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luas baik dari agama, suku, bahasa, pakaian adat, tarian tradisional, makanan, dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman yang dimiliki, maka keberagaman tersebut harus terus dilestarikan dan dijunjung tinggi. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman yang luas, harus terus menghargai adanya keberagaman, karena keberagaman yang ada memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, kita tidak boleh memiliki sikap
sikap diskriminatif dan etnosentrisme terhadap keberagaman yang ada, karena hal ini dapat merusak keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada saran yang kami tulis, yaitu setelah penulis menyajikan modul ajar kelas 2 pasal elemen Bhinneka Tunggal Ika bab 3 tentang kita beragam tetapi tetap satu, syarat yang dapat penulis sampaikan adalah keberagaman yang dimiliki harus dijaga dan dihidupi agar keberagaman yang dimiliki tidak pudar. Adanya keberagaman harus mengajarkan peserta didik untuk dapat menghargai perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan istiadat dan sebagainya. Dengan adanya keberagaman juga diharapkan dapat membentuk sikap positif pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu kita ini hidup di Indonesia memiliki beragam budaya dan itu tuh setiap tempatnya pasti berbeda-beda. Karena itu kita sebagai pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didik kita dan memberi contoh langsung kepada peserta didik kita untuk selalu menjaga dan melestarikan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Saya terima kasih untuk pengembangan bahan modul ajar dan juga kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, kami persilahkan. Pada saudara semua dipersilakan. slide yang akan Identitas. Kamu mau komen fotonya ya? identitas Enggak, identitas modul. salah kelas. Oh iya. Sebenarnya kelas 2 apa kelas 4? 2. Tapi itu kelas 11-nya beda. Iya, nanti diperbaiki. Udah itu aja. Terima kasih. Ayo pada hari Nadia. Mungkin di topik ini pertama nomor 1 pada dan 1 305 3 isi memberikan saran. Mungkin di bagian topik ini kalian bisa memberikan petunjuk penggunaan kata pilih karena di sini kan kerjakan seperti bahwa ini tidak ada tempat peserta didik untuk menuliskannya apa. Tulislah jawabannya di buku catatan kalian atau tulislah jawabannya di bawah sini. Seperti yang di atas tadi kalian ada tulisan kayak tulislah namamu di kotak ini atau berilah tanda centang di lembar jawaban ini gitu kan. Nah, di bagian sini bisa digambarkan di mana peserta didik bisa menuliskan jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, saudari Nadia. Kritik dan sarannya akan kami terima. Ada lagi? Cukup. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik dan saran? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Kami rasa cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kami mengenai modul bahan ajar kelas 2 fase A yaitu elemen Bhinneka Tunggal Ika pada bab 3 yaitu dengan judul bab kami berbeda tetapi tetap satu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami, Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.